Jemaat yang bersekutu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Sekali lagi Shalom. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Peristiwa ini dirayakan setelah 40 hari Yesus bangkit. Jadi kita hitung dari kebangkitan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus menyatakan dirinya 40 hari kepada murid-muridnya. Menampakkan diri untuk kembali meneguhkan iman yang sempat goyah terhadap siapa itu Tuhan. Dan penampakan itu mau meneguhkan bahwa Dia Allah yang hidup. Allah yang berkuasa atas alam maut. Dan hari ini kita merayakan Yesus naik ke surga. Dalam Alkitab ada tokoh-tokoh lain yang juga diceritakan bahwa mereka naik ke surga. Selain Yesus ada tokoh Henok. Dia juga tanpa mengalami kematian naik ke surga. Juga ada tokoh Elia. Dalam 2 Raja-Raja pasal 2 diceritakan, Elia dijemput kereta berapi dan dia naik ke surga dalam angin badai. Tetapi hanya cerita atau peristiwa Yesus terangkat ke surga lah yang oleh gereja dari waktu ke waktu terus direnungkan dan diperingati. Jadi walaupun ada tokoh-tokoh selain Yesus dalam Alkitab, Elia dan Henok dalam hal ini mengalami peristiwa naik ke surga, tetapi hanya peristiwa Yesus yang oleh gereja dari waktu ke waktu direnungkan dan terus diperingati. Hal ini menarik dan yang membedakan adalah karena Yesus Dia yang turun dari surga. Tempatnya di surga. Tapi dalam pribadi Yesus Kristus seorang bayi mungil, Yesus turun dari surga ke dalam dunia. Dan Dia naik kembali ke surga kepada asalnya. Jadi peristiwa turun naik itu hanya dialami oleh Yesus. Dan ini yang menjadi penegasan siapa itu Yesus. Yang membawa kita harus ada dalam pujian, hormat dan penyembahan kepadanya. Dalam bacaan kita ayat 15 dikatakan di situ, terangkatlah Dia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Penegasan tentang siapa itu Yesus. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah itu sendiri. Dan ini yang mau kita renungkan, kita peringati dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Tantangan yang dihadapi oleh orang Kristen pada zaman mula-mula, pada zaman Yesus, bahkan sampai sekarang adalah ketidakpercayaan bahwa Yesus adalah Raja, segala Raja. Bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Allah. Itu tantangan terbesar. Karena itu kenaikan ke surga mau menegaskan bahwa Dia adalah Allah yang turun ke dalam dunia. Punya misi khusus, punya tugas khusus. Minggu kemarin kita belajar tentang kasih Allah yang memulihkan. Demikian Dia datang ke dalam dunia dalam tugas untuk mendamaikan dunia dengan Allah, surga dengan bumi yang sempat rusak oleh karena dosa. Dan hanya Yesus Kristus yang tidak berdosa itu yang dapat mendamaikan kita dengan Allah. Dan itu poin pertama yang kita mau renungkan, kita mau lihat itu, angkat itu sebagai pegangan di dalam menjalani kehidupan kita yang disebut sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen.
Kita ada dalam berbagai persoalan kehidupan, dalam berbagai tantangan. Mungkin juga ada di dalam berbagai ketidakberdayaan dan keputusasaan. Tetapi firman Tuhan saat ini mau membawa kita dan menggedegaskan kepada kita bahwa Dia Yesus adalah Tuhan dan Raja. Ada olok-olokan yang diberikan kepada Yesus. Dia Raja orang Yahudi. Karena memang pada waktu itu murid-murid dan orang-orang Yahudi punya pemahaman yang berbeda dengan apa yang Yesus harus jalani. Bagi mereka, raja itu harus ada dalam kejayaan dan kekuasaan. Tapi bagi Yesus, raja itu adalah yang melayani. Yang harus menderita, yang harus mati. Tetapi dia bangkit dan dia naik ke surga untuk menegaskan kealahannya. Demikianlah Tuhan yang kita sembah. Iman kita adalah iman kepada Yesus. Bukan sekedar imam, bukan sekedar salah satu dari para nabi. Tetapi Dia adalah Tuhan yang layak untuk terima hormat, puji dan sembah kita. Pengakuan kita harus hanya kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah. Seringkali kita tunduk dan sembah kepada Allah-Allah dalam huruf kecil, Allah-Allah buatan kita yang tampak dalam mata jasmani kita. Tetapi Yesus yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menegaskan bahwa Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang telah bekerja pada masa lampau, Dia juga yang akan terus mengerjakan dan bekerja pada masa kini dan masa yang akan datang. Dia Allah yang tidak berubah. Kehadirannya yang berubah. Kita ada dalam tema yang diberikan oleh sinode dari bacaan ini, yaitu kenaikan Yesus mengatasi batasan budaya. Ya, pada saat itu Yesus hidup dalam konteks budaya Yahudi. Dia makan, minum, dia berpakaian sesuai dengan budaya masyarakat Yahudi. Dia berbicara dalam bahasa Aram, bahasa percakapan sehari-hari. Dia bepergian bersama murid-muridnya dengan transportasi yang ada pada masyarakat Yahudi pada waktu itu. Tetapi kenaikan Yesus ke surga mau mengatakan bahwa Dia melampaui batasan budaya. Kalau secara fisik Yesus hanya ada di sekitar Palestina, pelayanannya pada waktu itu, maka Yesus naik ke surga mau mengatakan bahwa kehadirannya melampaui batasan budaya. Karena Dia adalah Allah yang menguasai dunia, alam semesta ini, dan Allah di surga. Mari kita menjalani hidup dalam keyakinan. Allah Yesus Kristus yang kita sembah adalah Allah di atas segala Allah. Raja di atas segala raja. Karena itu mari hidup dalam hormat kepada Dia. Takut kepadanya. Takut dalam hal ini adalah tunduk. Hidup di dalam peraturan, perintah, kehendak, apa maunya Tuhan. Dia Allah yang berkuasa. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini yang Yesus harus menampakkan diri berulang-ulang kali kepada murid-muridnya karena Dia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia, telah melihat kebangkitannya. Dan Yesus mau supaya kita menjadi orang yang tidak melihat namun percaya. Dan itulah iman. Kita harus hidup di dalam iman bahwa kuasanya, kehadirannya nyata di dalam pergumulan,
dalam kehidupan saya dan Bapak Mama. Dia terlibat, dia bergumul, dia peduli dengan air mata, dengan kesusahan, dengan apapun yang kita rasakan. Karena dia Tuhan, karena dia Raja. Itu poin yang pertama. Karena itu kalau kita datang dan kita masih berdoa kepadanya, itu bukan sebuah rutinitas bahwa orang Kristen harus berdoa, tapi sebuah keyakinan dalam komunikasi yang kita bangun dengan dia, bahwa dia ada, dia hidup, dia mendengar kita, dan dia juga bertindak dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita semua berkata, terpujilah Yesus Kristus. Hormat, puji, dan sembah hanya kepada Dia, Allah, Raja di atas segala raja. Poin yang kedua, Yesus katakan kepada murid-muridnya, termasuk kita, anak-anak Tuhan masa kini. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Yesus sudah naik ke surga. Kita yang masih ada di bumi. Pekerjaan Yesus bukan selesai ketika dia naik ke surga. Tetapi pekerjaan Yesus itu ditugaskan dan dialihkan kepada kita. Karena Yesus sudah selesai, sempurna, total yang dia buat. Dan ketika dia naik ke surga, kini apa yang harus kita buat untuk Tuhan? Penderitaan kematiannya di atas kayu salib telah menunjukkan apa yang sudah Tuhan buat bagi kita. Keselamatan itu total, sempurna. Lalu dalam peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini, kita mau diingatkan apa yang telah, apa yang sedang, dan apa yang akan kita kerjakan bagi Tuhan dan untuk Tuhan. Tugas itu Yesus berikan kepada kita. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu yang harus kita lakukan. Menjadi saksi Tuhan. Jadi pelayanan kita adalah memperkenalkan kepada dunia siapa itu Tuhan. Bukan siapa itu Mary, siapa itu saya. Kita jadi saksi Tuhan. Kita bawa setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku kebesaran dan kekuasaan Tuhan yang kita sembah. Kuasanya yang dahulu, kini, dan selamanya yang tidak berubah itu. Itu yang mau kita kerjakan. Jangan kita menjadi saksi atas kerajaan kita. Menjadi saksi untuk kepentingan-kepentingan kita. Tetapi Tuhan minta kita di sini untuk menjadi saksi kerajaannya. Dan ini yang diangkat oleh tema kita. Mengatasi batasan budaya. Kepada siapa saja. Bahkan sampai ke ujung bumi. Yesus mau supaya kita memikirkan apa yang menjadi kepentingan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk semua kita lakukan dalam hari-hari yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita. Menjadi saksi memang tidak gampang, Bapak, Mama, Saudara-saudari. Sebagaimana murid-murid telah mengalami itu. Penganiayaan, penolakan, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Tetapi ketika Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita yang setia. Dan terus tetap menjadi saksinya apapun tantangan-tantangan itu. Kekuatan dan jaminan di sini adalah bagaimana Allah menyertai orang-orang yang percaya. Allah memberi kuasa kepada kita. Yang dilakukan oleh Yesus bukan mustahil dilakukan oleh murid-murid, oleh kita yang percaya kepadanya. Mengusir setan demi nama Tuhan, menunjukkan nama Tuhan yang penuh kuasa itu. Adakah kita mengalami kuasa Tuhan jika berdoa dalam nama Tuhan? Mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka.
Ini mau menegaskan bahwa tidak ada satu kuasa pun yang melebihi kuasa dunia. Karena itu kalau kita ada dalam kesakitan, kita kehilangan orang-orang yang kasihi, jangan lagi buat diri jatuh dalam dosa, bahwa ini karena si A dan si B. Firman Tuhan menunjukkan dengan jelas bahwa dalam nama Yesus itu ada kuasa yang membebaskan kita, ada kuasa yang melepaskan kita. Karena dia Raja, dia Tuhan atas segala Raja, Tuhan atas segala Tuhan. Bahkan ada kuasa untuk menyembuhkan orang. Ketika meletakkan tangan di atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Ini yang dicatat oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk kita terus bersaksi apapun tantangannya. Karena jaminan kuasa yang Tuhan taruh di dalam hati dan hidup kita. Kalau kuasa itu tidak kita alami, maka poin pertama menjadi pertanyaannya, apakah memang benar kita ada dalam pengakuan kepada Dia yang adalah Tuhan? Kita ada dalam pujian, hormat dan sembah bahwa Dia adalah Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam pergumulan hidup kita, dalam tugas penginjilan, tugas kesaksian kita. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan sudah melakukannya untuk kita. Karena itu jalanilah hidup dengan terus merenungkan apa yang sudah saya buat untuk Tuhan, apa yang sementara dan apa yang akan saya terus lakukan kepada Tuhan sebagai bentuk tunduk kita, hormat kita dan sembah kita kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Raja atas hidup kita. Amin.